Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya Ilham Mahyudi dengan NIM 111211068 dari Teknik Geologi. Malam ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial dari Global Mapper 18. Nantinya output yang akan dihasilkan itu berupa peta geologi, peta kontur, peta pola pengaliran, peta das, sayatan, peta 3D dan juga volume. Kemudian yang perlu kita siapkan yaitu ada file dem, kemudian lembar peta geologi dan juga kafling. Sebelumnya langsung saja kita buka Global Mapper-nya. Kemudian jika sudah file yang telah kita siapkan tadi, kita input ke Global Mapper. Yang pertama yaitu dem-nya itu sendiri. Di sini saya akan menggunakan lokasi di Sulawesi Barat. Masukkan ke Global Mapper dengan cara di drag. Kemudian masukkan juga untuk lembar geologinya. Kemudian OK. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi. Yang pertama kita pastikan dulu proyeksi yang kita pakai. Karena peta yang kita gunakan menggunakan proyeksi geografis, maka di slide proyeksinya juga pastikan menggunakan proyeksi geografis atau latitude longitude. Jika sudah, kita klik OK dan langsung saja kita mulai digitasinya. Yang pertama, kita lakukan digitasi di titik X-min dan Y-min. Di sini kita tandai terlebih dahulu tepat di posisi sudutnya. Kemudian kita masukkan data X-nya yaitu 3 derajat. Data X-nya 118 derajat 30 menit. Kemudian data Y-nya yaitu 3 derajat, dikarenakan kita berada di zona 50 selatan, maka nilainya berupa min 3 derajat. Kemudian add point to list, kemudian OK. Lanjut ke pojok kiri atas. Lakukan hal yang sama. Dan jangan lupa add point to list. Kemudian kita pindah ke titik kanan atas. Masukkan datanya. Add point to list, OK. Kemudian sudut yang terakhir. Add point to list, OK. Jika sudah, kita OK-kan saja. OK lagi. Nantinya hasilnya akan terlihat seperti peta geologi yang melampau data dem-nya. Kemudian kita masukkan kafling yang sudah kita siapkan. OK.
yes. Oke. Nah, dikarenakan dalam kafling ini kita menggunakan koordinat UTM, maka proyeksinya kita ubah dulu ke proyeksi UTM. Zonanya pastikan berada di minus 50 south. Kemudian datumnya WGS 84 dengan planar unitnya meter. Oke. Lakukan hal yang sama seperti tadi pada X Y-nya terlebih dahulu. Masukkan X dan Y-nya tanpa menggunakan min, karena ini menggunakan koordinat proyeksi UTM. X-nya 743900, kemudian Y-nya 96 92000. Add point tulis. Kemudian di X Y-nya juga kita digitasi. Jangan lupa add point to list. Kemudian kita oke. Nah, nantinya kafling itu akan menampal di bagian paling atas dari file kita. Kemudian kita buat area kafling di file di layer dari peta geologinya dengan cara create rectangle. Create rectangle. Oke. Kita mulai dari titik yang di atas. Sampai ke bawah. Nah, jika sudah kita beri nama, terserah. Saya di sini memberi namanya kafling. Kemudian langsung kita okekan saja.
kemudian klik kanan, kemudian oke, kemudian klik 2 kali. Nah, ketika sudah muncul jaring-jaring seperti ini, berarti Kotlin tadi sudah kita blok. Kemudian untuk memotong dem-nya supaya sesuai dengan ukuran Kotlin, maka kita lakukan crop. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu membuat dem-nya. Yang pertama itu kita klik file, kemudian export, kemudian export elevation grid, kemudian pilih dem, kemudian oke. Jangan lupa export bounds-nya kita crop to selected area features, kemudian oke. Nah, kemudian jangan lupa simpan di tempat yang bisa kita cari. Di sini saya beri nama Kotlin. Kemudian save. Kemudian kita uncheck dulu semuanya. Dan kita masukkan data dem yang telah kita simpan tadi. Nah, jika sudah, maka akan terlihat seperti ini. Jika sudah, cek kembali lembar Jogja, kemudian user create feature. Jadi user create feature ini adalah area yang kita blok ya, atau Kotlin yang kita buat. Nah, untuk membuat peta geologi, kita lakukan hal yang hampir sama, yaitu file, kemudian export, kemudian export PDF file. Jangan lupa export bound-nya, crop to selected area, kemudian beri nama peta geologi. Sebelumnya, untuk dem-nya kita matikan dulu. Nah, kemudian kita lakukan hal yang tadi, export PDF file, export bounds-nya crop to selected area features, kemudian oke. Beri nama peta geologi. Kemudian save. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat output yang kedua berupa peta kontur. Uncheck semua kecuali dem ya, yang peta geologi kita sudah perluin lagi. Kita pakai dem yang sudah kita crop, yang ini. Kemudian user creative feature-nya juga kita tetap on-kan. Kemudian kita lakukan analisis, kemudian buat generate contour.
Dan untuk pengaturannya, kontur intervalnya kita buat 125, dan kontur minor konturnya terserah. Kalau mau ikut kaidah yang benar itu 1/2000 dikali menyebut skala. Namun di sini saya hanya akan mencontohkan saja dengan minor konturnya. Major kontur ini nantinya bakal menjadi kontur mayornya. Jadi minor dan mayor itu akan menjadi kontur mayor, kemudian kontur interval itu akan menjadi kontur minor. Kemudian ini juga diisi sama saja. Kemudian kita kontur bond boleh, namun karena kita sudah menggunakan file dem, jadi sebenarnya crop to selected area features itu tidak perlu lagi. Oke. Nah, akan dihasilkan kontur dari peta topografi yang kita inginkan. Matikan file dem-nya dan juga blok areanya. Lalu kita save dengan cara yang bersama, file, kemudian export PDF file, kemudian export banyak crop to selected area, kemudian OK, dan beri nama peta kontur atau peta topografi juga boleh. Save. Nah, selanjutnya langkah yang kita buat adalah peta pola pengaliran dan juga peta das. Untuk caranya, kita matikan dulu konturnya, kemudian kita checklist data dem-nya. Oke. Lakukan analisis, kemudian generate watershed. Kemudian stream cell count-nya kita isi dengan 1 ya. Kemudian OK. Kita tunggu. Nah, jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian drainage network kita perbanyak, kemudian checklist salah satu. Saya akan checklist di bagian atas dulu. Nah, ini merupakan tampilan dari peta daerah aliran sungai. Kemudian kita save dengan langkah yang sama. Export PDF to file. Oke. Beri nama peta das. Kemudian jika sudah, lakukan untuk
peta yang berikutnya, yaitu peta pola pengaliran, checklist di bagian bawahnya. Kemudian kafling kita matikan dulu. File, kemudian export PDF to file, export PDF file. Kemudian oke. Beri nama peta pola pengaliran. Kita tunggu. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu membuat sayatan. Untuk membuat sayatan, kita perlu checklist kembali dem dan juga boundary-nya. Untuk boundary itu nggak perlu, cukup couplingnya saja. Kemudian kita klik pet profile, kemudian kita sayat. Nah, jika sudah, maka akan muncul data sayatan. Kemudian tinggal kita save saja dalam format bitmap ya. Jika sudah, kita close saja. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat volume. Untuk membuat volume, kita melakukan measure tool ya. Caranya klik tools, kemudian measure, kemudian oke. Kemudian kita blok area yang akan kita buat atau kita ukur volumenya. Jika sudah, tinggal close polygon. Kita klik volume. Kemudian yes. Dan oke. Nah, ini berupa data volume yang kita dapat. Silahkan kita ekspor ke CSV file. Beri nama volume dan save. Sudah, close saja. Langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu membuat peta 3 dimensi. Perlu diketahui bahwa output ini tergantung dari jenis laptopnya, apakah dia mendukung atau tidak. Kali ini saya akan mencoba pada laptop saya. Caranya yaitu kita klik view, kemudian 3D view. Nah, di sini laptop saya bisa menampilkan tampilan 3D. Nantinya ini akan berguna bagi kita mengetahui tampilan topografi kita secara lebih akurat. Di sini
sini terlihat sekali dengan jelas bahwa area berwarna kuning itu memiliki ketinggian yang lebih besar dibandingkan pada area yang berwarna hijau. Baik, demikian sekian atas tutorial dari Cable Mapper. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.